Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih. Glory, glory Manchester United. Manchester United bisa mendapatkan bantuan dari mantan manajernya Jose Mourinho untuk meraup tambahan dana guna dibelanjakan pada bursa transfer musim panas 2024. Laporan Football Transfer mengungkap pelatih asal Portugal berencana merekrut mantan anak asuhnya di MU, Victor Lindelof, untuk dibawa ke klub barunya Fenerbahce. Lindelof dimasukkan sebagai target utama Jose Mourinho dalam daftar sasarannya sejak mulai menukangi Fenerbahce. Sang pemain nantinya hendak ditugaskan memperkuat lini pertahanan klub Turki tersebut. Kebetulan jasa Victor Lindelof memang sudah tidak terlalu terpakai di Manchester United. Back berusia 29 tahun cuma 14 kali mendapatkan kesempatan menjadi starter Premier League musim lalu dan telah memasuki 12 bulan terakhir dalam kontraknya dengan MU. Setan Merah pun berpeluang mencegah kerugian lebih besar dengan membiarkan sang pemain bereuni bersama mantan manajer MU Jose Mourinho di Fenerbahce. Laporan Football Transfer mengungkap klub baru juru taktik Portugal kemungkinan bakal mengajukan tawaran seharga 8 juta euro yang bisa dijadikan tambahan budget belanja bagi Manchester United di bursa transfer musim panas 2024. Barcelona dilaporkan telah ditawari 30 juta euro atau sekitar 527 miliar rupiah untuk gelandang Fermin Lopez oleh klub Liga Premier Inggris Manchester United. Diario Sport mengabarkan bahwa Setan Merah telah menjalin kontak dengan harapan bisa memboyong pemain internasional Spanyol itu ke Old Trafford. Namun Barcelona telah menegaskan bahwa Fermin tidak akan dijual dan mereka tidak berniat membiarkannya pergi. Fermin Lopez masuk ke tim musim lalu dengan gaya yang mengesankan. Dia secara resmi dipromosikan ke skuad senior dan mengakhiri musim dengan 11 gol. Raksasa La Liga Barcelona baru-baru ini menerima tawaran transfer yang cukup besar dari Manchester United. Hal ini diungkapkan oleh Diario Sport yang menyebut Fermin Lopez sebagai subjek proposal tersebut saat mencari bala bantuan yang berpikiran menyerang ke barisan lini tengah mereka untuk musim depan. Para petinggi MU diketahui telah mengidentifikasi Fermin Lopez sebagai target utama. Eksploitasi seperti itu pada gilirannya membuat MU mengajukan tawaran pembuka untuk pemain Spanyol itu yang saat ini menjalankan tugas internasional di Euro 2024. Tawaran itu menurut Sport mencapai kisaran 30 juta euro. Barcelona bagaimanapun menolaknya tanpa berpikir dua kali. Juventus dikabarkan berada di posisi terdepan untuk mendatangkan penyerang Manchester United Jadon Sancho, di mana The Old Lady mengurungkan niatnya untuk merekrut rekan setimnya Mason Greenwood. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Manchester United akan berusaha untuk menjual Jadon Sancho, bahkan jika Erik ten Hag kehilangan pekerjaannya, di mana klub menginginkan 40 juta euro untuk jasanya. Dilansir dari Football Insider, Juventus kini telah muncul sebagai favorit untuk mantan pemain muda Man City itu, dan si nyonya tua telah mengidentifikasinya sebagai target utama. MU juga telah dihubungkan dengan Mason Greenwood, namun diyakini bahwa raksasa Turin saat ini sedang fokus untuk mengamankan kesepakatan untuk Sancho yang disebut-sebut terbuka untuk pindah ke Serie A. Sancho mencatatkan 21 penampilan untuk Borussia Dortmund pada paruh kedua musim lalu, mencetak 3 gol dan mencatatkan 3 assist, membantu tim asal Jerman itu mencapai final Liga Champions. Flamengo dikabarkan tertarik merekrut bintang Manchester United Facundo Pellistri musim panas ini. Facundo Pellistri pertama mengorbit saat Manchester United dipimpin oleh Gunnar Solskjaer, sesekali tampil sebagai pemain pengganti. Namun di bawah Erik ten Hag, winger Uruguay itu dinilai sebagai aset yang tidak diperlukan sehingga dipinjamkan ke Granada dan tampil cukup mengesankan.
Menurut jurnalis Uruguay Sebas Giovanelli, klub Brazil Flamengo tertarik mendatangkan penyerang 22 tahun tersebut demi memperkuat lini depan. Kendati demikian, belum ada rincian lebih lanjut yang diungkap terkait potensi kepindahan Pellistri. Manchester United sendiri memboyong Pellistri dari raksasa Uruguay Peñarol pada tahun 2020 dengan harga 8,5 juta euro. Namun sejak saat itu ia gagal unjuk gigi dan semakin tergusur di rezim Ten Hag. Dan kini The Red Devils bakal berusaha menjual pemain yang kontraknya kadaluarsa pada tahun 2025 tersebut. Inggris tidak punya alasan yang cukup untuk menyertakan Grealish dan Marcus Rashford di skuad Euro 2024. Bos Manchester United Erik ten Hag menilai tidak mengejutkan bila pemain-pemain seperti Marcus Rashford dan Jack Grealish tidak disertakan di skuad Inggris di Euro 2024. Juru taktik Belanda itu tak menampik bahwa anak didiknya Rashford dan juga Jack Grealish dinilai menjalani musim yang terhitung gagal di kampanye 2023-2024 lalu bersama masing-masing klub mereka. Kendati Grealish menjuarai Liga Premier Inggris dan Marcus Rashford menutup musim dengan jadi kampion Piala FA, dari segi personal keduanya dipandang jauh panggang dari api. Manchester United dikabarkan siap mengumumkan kontrak baru bagi Jonny Evans yang akan memperpanjang masa baktinya di klub selama 1 tahun. Jonny Evans tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengendur meskipun berada di senjak karirnya, memainkan peran kunci bagi Setan Merah di sepanjang musim 2023-2024. Karena sejumlah cedera yang menimpa pemain seperti Rafael Varane dan Lisandro Martinez, Jonny Evans mungkin mendapatkan lebih banyak waktu bermain daripada yang diharapkan di bawah arahan Erik ten Hag pada musim lalu. Mantan bek tengah Leicester City itu tampil 23 kali di Premier League untuk MU, menjadi starter dalam 15 pertandingan dan berhasil mengantongi assist penentu kemenangan dalam kemenangan 1-0 di Burnley. Dilansir dari Football Insider, Manchester United hampir mengumumkan langkah pertama mereka di bursa transfer musim panas yang melibatkan pemain saat ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa Setan Merah akan mengkonfirmasi bahwa bek Jonny Evans telah menandatangani kontrak baru di Theatre of Dreams, yang berarti bahwa ia akan berperan di musim 2024-2025. Diketahui bahwa kesepakatan sang bek tengah dengan Man United akan berlangsung selama 12 bulan ke depan, di mana pada akhirnya ia akan meninggalkan klub. Erik ten Hag dikatakan sebagai penggemar berat Evans, dan penampilannya di tengah krisis cedera di lini belakang musim lalu mengisi momen-momen krusial dalam periode tersebut. Manchester United dikabarkan masih belum menutup peluang untuk melepas Bruno Fernandes ke klub lain pada jendela transfer musim panas tahun ini. Baru-baru ini ada spekulasi seputar masa depan pemain berusia 29 tahun itu, di mana Bayern Munchen diyakini tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya pada musim panas ini. Dilansir dari The Mirror, terlepas dari status Fernandes sebagai kapten dan pemain penting, Manchester United akan terbuka untuk membiarkan pemain internasional Portugal itu pergi di musim panas ini dengan biaya yang sesuai. Laporan tersebut mengklaim bahwa Bruno Fernandes tersedia jika harganya tepat, dan tim dari Liga Pro Saudi diyakini bersedia membayar hingga 80 juta euro untuk jasanya. Namun terlepas dari sikap klub, dapat dipahami bahwa Bruno Fernandes masih sangat kecil kemungkinannya untuk pindah selama bursa transfer musim panas. Gary Neville memberikan pujian bagi penampilan Rasmus Højlund di musim pertamanya bersama skuad The Red Devils. Apa kata sang legenda klub? Gary Neville memberikan pujian kepada Rasmus Højlund setelah pemain internasional Denmark tersebut tampil di musim pertamanya bersama Manchester United. Saya pikir dia telah bekerja dengan baik, kata Neville. Ketika Anda berpikir tentang apa yang telah dilakukan MU terhadap para pemain dalam 10 tahun terakhir, mereka telah menghancurkan para pemain internasional berpengalaman yang telah menandatangani kontrak dengan harga mahal. Kurangnya stabilitas di klub setelah 12 bulan terakhir, semua perubahan, terutama di lini depan mereka pada dasarnya tidak memiliki penyerang tengah selain dia.
Mereka memiliki pemain-pemain sayap yang berada di luar performa yang tidak memberinya jenis layanan yang ia butuhkan. Namun ia mencetak 16 gol dari 35 pertandingan sebagai starter dan yang terpenting ia tetap bertahan. Selama masa-masa sulit di musim ini, dia adalah orang yang saya pikir betapa hebatnya kepribadian dia. Hanya itu yang Anda butuhkan, ucap Gary Neville.